Anak-anakku sekalian yang sedang terima komuni pertama yang kami kasihi, para orang tua yang mendampinginya, dan terutama juga dan tidak kalah pentingnya, kita sebagai umat Katolik merupakan keluarga besar, bukan hanya di paroki Kristus Raja, tetapi di dunia pada hari ini merayakan tubuh dan darah Kristus. Jadi semua umat bergembira menyambut anak kecil ini, bukan kecil lagi Anda sekalian, tapi sudah menjelang untuk besar dewasa karena sudah punya pikiran yang benar untuk bisa menyambut komuni kudus. Saudara sekalian, di dalam waktu yang singkat ini memang tidak mungkin menjelaskan tentang misteri dari tubuh dan darah Kristus. Saya jadikan peristiwa ini bukan peristiwa hanya pada anak-anak yang masih suci, biasanya taat, yang berpakaian putih untuk menyambut tubuh Kristus yang sering mereka kenal hanya roti kudus. Di dalam pengakuan dosa seringkali mereka mengatakan hosti. Semuanya ini benar, tidak salah. Tetapi yang saya khawatir hanya berhenti pada pengertian hosti, roti. Dan itu mungkin juga karena didikan kita, didikan Romo yang juga kurang tuntas. Hari ini adalah pesta gereja. Gereja adalah persekutuan kasih Tuhan universal. Tetapi gereja yang universal yang dipimpin oleh Bapak Paus itu tersebar, berkembang di dalam kehidupan manusia di dunia ini dalam bentuk persekutuan kasih. Dan inilah yang dunia seringkali tidak mampu untuk menunjukkan bahwa kumpulan orang-orang yang beriman itu adalah suatu persekutuan. Mereka lebih mengerti itu individual. Siapa yang lebih suci, siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih sering menerima komuni kudus. Itu tidak salah, tetapi hanya berhenti, hanya sampai di situ. Ini yang membuat iman kita tidak berkembang. Saya di dalam khotbah ini tidak akan berceramah, dan ini bukan tempatnya berceramah. Tapi saya ingin menekankan mengapa terima komuni pertama bukan hanya persoalan anak-anak kecil dengan orang tuanya yang kebetulan mempunyai anak ini. Karena ini adalah suatu bentuk awal kita mendidik anak-anak yang terima komuni ini bagaimana hidup menggereja. Itu yang lemah. Hidup menggereja tidak hanya menerima komuni lalu pulang, tapi hidup menggereja dengan menerima komuni kudus itu, dengan menerima tubuh dan darah Kristus itu. Anak ini hendaknya disadarkan oleh orang tuanya bahwa ini jalan keselamatan. Ini jalan keselamatan harus diberikan contoh oleh keluarga melalui persekutuan keluarga, melalui hubungan suami istri yang harmonis, melalui suatu bentuk di mana hosti itu tidak berhenti hanya pada upacara terima komuni, tapi berkembang dalam kasih, dalam persahabatan, dalam pengampunan yang dimulai gereja dari keluarga. Itulah yang saya baca dari semua yang dihimbau oleh gereja tentang gereja adalah kudus dan sebagainya. Karena itu saudara sekalian, patut kita bergembira. Patut orang tuanya bangga, bukan beban, bangga mengantarkan. Karena apa? Anak-anak inilah mungkin jalan pertobatan bagi orang tua yang sudah lagi tidak hidup berkeluarga yang baik. Kita tidak akan menuduh, kita tidak akan menilai kepantasan kita maju untuk menerima komuni. Bukan kepantasan pribadi melulu, tapi kepantasan pribadiku
juga termasuk saya, karena disempurnakan dengan kepedulian Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang sudah terjerumus ke dalam dosa yang kita sebut dosa Adam, yaitu dosa kesombongan manusia. Itu yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Kesombongan mempunyai suatu dampak yang luas. Timbul kebencian, timbul segala macam peperangan. Seperti sekarang ini, dunia tidak baik-baik saja. Kalau Anda membuka mata, dan kita tidak boleh menjadi orang Katolik yang buta hidup masyarakat. Tidak boleh kita takut yang tanpa dasar dengan apa yang disebut politik. Kita tidak akan jatuh ke dalam politik praktis, politik golongan. Politik itu dari kata bahasa asing yaitu Yunani, polis, kota. Kita punya tujuan untuk membangun keluarga, untuk menjadi akar dari masyarakat. Dan masyarakat kita adalah masyarakat gerejani yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia di mana kita sekarang berada. Indonesia yang dihimpun oleh kelompok-kelompok berbagai macam agama tidak terpecah-pecah. Sekarang dunia terpecah-pecah karena kesombongan. Siapa yang mengatakan bangsa yang paling besar? Siapa yang mengatakan bangsa yang lebih berhasil? Itu memecah belah. Dan itu dimulai dari keluarga. Mengapa ada perselisihan bapak dan ibu dalam keluarga? Karena masing-masing itu tidak melihat dirinya, melihat orang lain, istrinya sebagai pasangan yang diajak berkelahi. Karena suami, maaf, dengan sifatnya itu seringkali tidak mau salah. Selalu memanggangkan dirinya benar. Saya belajar banyak dari kehidupan penggereja, dari marriage encounter. Bukan karena kelompok ini kelompok yang hebat, tidak. Kelompok ini dipakai untuk menyadari suatu kerukunan di dalam keluarga. Tidak dibina dengan saling bersaing suami istri hanya karena menghitung kekayaan, keuangan. Semuanya itu penting, tapi itu hanya sarana. Kita seringkali menjadi disombongkan. Gereja juga hati-hati, menjadi bangga. Aku anak paroki A, aku anak paroki B. Apa kesombongan lagi? Gerejaku lebih bagus. Bagus dari mana? Gedungnya. Gedung tidak menggambarkan kualitas umat, tapi mengharapkan gedung yang bagus itu menggambarkan dibangun oleh umat yang rukun, yang bersatu. Bukan untuk bersaing seperti dunia. Bangsa-bangsa yang kuat menganggap dirinya lah yang menciptakan keamanan di dunia. Itu toh berkelainya. Dan orang tidak mau dikatakan lemah. Dan sekarang orang makin pinter. Dengan segala macam bentuk senjata. Ini kecemasan saya dan kecemasan Anda. Itu sekarang orang takut perang. Takut perang karena apa? Kalau perang sungguh-sungguh saudara sekalian, hancur semuanya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yaitu karena kecanggihan kita di dalam menciptakan sesuatu. Kalau perang, sama saja. Kalau perang di dalam keluarga, kekayaan Anda, rumah yang besar ini akan kosong. Banyak tangisan, itu pengalaman saya pastoral. Banyak tangisan. Istri memang diberi segala kekayaannya seperti di dalam sangkar emas. Tetapi kosong kasih. Kosong di dalam apa artinya hidup rukun. Hanya air mata. Ini saya tidak mendemonstrasikan. Inilah pelayanan saya selama puluhan tahun menjadi imam. Yang tidak berdaya menghadapi itu. Menghadapi juga ada keluarga di sekitar kita juga di paroki ini sebenarnya tidak layak hidup sebagai manusia ya, karena memang ekonomi tidak layak, rumahnya juga kecil,
semua kegiatan keluarga dengan anak-anak itu dibangun di dalam satu ruangan kecil yang tidak pantas sebagai tempat, itu adalah keluarga. Coba kalau pergi ke Embong Malang antara lain, jangan dia gedung yang tinggi-tinggi itu. Umat kita adalah di lorong-lorong itu, Blawuran, ke Bangsren, itu gedung Klintekan. Saya pernah di sana. Disitulah tersembunyi mereka yang kelihatan umat Katolik yang mewah. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi itu membuat dia salah persepsi, salah melihat kerukunan, dan anak-anak belajar dari orang tuanya. Nah, karena itulah dengan komuni pertama ini kita semua, orang tuanya dan juga masyarakat paroki Kristus Raja dan sekalian dan imamnya belajar, dan anak ini tidak hanya menerima hosti suci, tapi hosti suci supaya bisa hidup, bergerak di dalam hati anak, karena melihat tingkah laku orang tuanya yang suci, artinya yang baik. Tidak ada orang tanpa dosa, itu tidak ada. Justru orang itu mengalihkan dosa itu ke dalam suatu perbuatan yang sombong. Tetapi anak belajar. Nah, itulah makna dari komuni pertama itu. Siapa yang bergembira? Semua bergembira. Dan kegembiraan kita diungkapkan dengan nyanyian. Nyanyi-nyanyi itu sudah puluhan tahun saya dengar. Karena itu bagi saya ada sesuatu yang bisa menggerakkan. Bayangkan kalau begitu yang nyanyi hanya kor, umat hanya penonton begini. Apakah itu merupakan kegembiraan? Tidak. Termasuk saya juga mengkritik romo-romo juga. Semuanya ini juga adalah kebetulan ya, memang pernah saya didik. Tetapi bukan itu. Mari kita sadar, yang tua juga sadar dan yang muda juga sadar. Tetapi kesadaran di dalam membangun keakraban. Semoga saudara sekalian, perayaan komuni pertama ini, sekalipun tidak ada pesta, saya tanya Romo Hardo, pestanya adalah misa itu. Memang betul. Apa artinya misa ini tidak meriah, pestanya yang meriah, hadiah yang banyak. Anak pulang untuk apa? Tetapi misa ini harus lebih mematangkan. Dan itu dibutuhkan kejujuran hati. Dibutuhkan kerendahan hati, dan anak-anak mencontoh dan bangga dia menerima komuni pertama didampingi oleh orang tuanya. Itulah makna yang penting pada pagi hari ini. Semoga saudara sekalian kita menjadi makin dimatangkan. Saya juga tidak pernah selesai kematangan itu selain telah dipanggil Tuhan. Tetapi kita buat hidup kita menjadi lebih baik. Dan semua tuntunan-tuntunan jubilium, itu kan tuntunan semua. Itu jangan dipakai hanya untuk ngelencer. Maaf, saya tidak melarang orang ngelencer. Boleh kalau punya uang. Nah, tetapi memang yang tidak punya uang, ya kita bisa tidak kalah pentingnya pergi ke ziarah ke tempat yang sudah ditentukan itu. Yang penting hati kita, bukan apa yang luar. Ini semua pembelajaran supaya gereja menjadi dewasa dan dunia tidak baik-baik betul, dan membutuhkan doa-doa kita. Semoga saudara sekalian, Anda dan saya menjadi gembira dengan kesadaran anak-anak ini adalah awal dari pengampunan yang Tuhan mau berikan kepada kita melalui keluarga-keluarga kecil. Tuhan memberkatinya.